Kemarin Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat di Istana Presiden. Rapat ini dihadiri 7 Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya adalah Mendikti Saintek, Brian Yuliarto, dan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono. Kali ini rapat membahas perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih dan juga pengolahan sampah. Selain percepatan pembangunan Kampung Nelayan, Presiden Prabowo juga meminta penerapan pengolahan sampah skala mikro di setiap desa dan kelurahan. Nanti habis itu mungkin melanjutkan yang sampah mikro kemarin, tapi kita lihat ya. Sama siapa aja, Pak? Belum tahu juga, katanya ada 7 orang sih. Ya. Pak, dari pihak kampusnya diundang nggak sih, Pak? Apa? Dari pihak kampusnya diundang nggak sih, Pak? Belum. Boleh tahu nggak, Pak, kampusnya apa aja yang udah menerapkan teknologi itu, Pak? Mengembangkan itu? Sudah banyak ya, ada UGM, sudah, IPB, sudah, ITB baru akan mulai, kemudian Undip, sudah, begitu ya. Ada mungkin kemarin kita kumpulkan ada 20-an kampus yang sudah menerapkan, dan tahun ini kita juga akan mendorong lagi kampus-kampus untuk membuat jadi sampah di kampus selesai di kampus. Kita ingin begitu. Jadi mungkin kita harapannya 100 kampus tahun ini. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat kunjungan dari para atlet muda Papua yang akan menjalani pemusatan latihan di Austria. Gibran menyatakan anak-anak harus membanggakan nama Indonesia di luar negeri. Wapres Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pesepak bola muda dari Papua Football Academy. Gibran menyambut langsung Direktur Akademi Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, di Istana Wapres. Dalam pertemuan tersebut, Gibran memberikan arahan dan motivasi kepada para pemain muda Papua yang akan ikuti pemusatan latihan bersama klub-klub sepak bola di Austria selama 3 minggu. Para pemain juga menyerahkan jaket dan bola untuk ditandatangani Wapres sebagai simbol dukungan dan doa sebelum keberangkatan. Gibran berpesan agar anak-anak harus bisa memanfaatkan kesempatan yang ada dengan baik. Tak lupa harus selalu menjaga semangat dan mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Gibran juga melihat potensi besar anak-anak Papua dan mendukung fasilitas yang dibutuhkan bisa terus ditingkatkan. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melukis di kaki Gunung Merbabu. Bersama puluhan pelukis lainnya, SBY melukis karya abstrak bernilai seni tinggi. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono asyik melukis di kaki Gunung Merbabu, Magelang, Jawa Tengah. Diselimuti kabut tebal, SBY ditemani puluhan pelukis lainnya. Di sini, SBY melukis karya abstrak yang bernilai seni tinggi. SBY mengungkap dirinya masih merasakan duka dan kehilangan mendalam sejak ditinggal sang istri Ani Yudhoyono. Sehingga SBY mencari kegiatan positif untuk membuatnya senang dan tenang, salah satunya dengan melukis. Tapi menurut aku, disitulah sebetulnya pelukis banyak pilihan dari sudut mana yang bisa diambil. So, tempat yang bagus, entah ke arah Merbabu, Merapi, atau membelakangi ke arah sana, itu ketep yang ada hill di situ. Aku ngambil ke arah sana. Tapi cuaca yang tadi bukan sekarang, kan changing, berubah itu. Nah, ini tidak detail, sambil semi abstrak landscape painting, jadi ya begini aja. Karya dari para pelukis ini kemudian dipamerkan di sebuah hotel di Magelang, Jawa Tengah untuk dinikmati oleh para pecinta seni. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Kerry Adrianto Riza, anak dari buronan kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Muhammad Riza Khalid, jalani sidang tuntutan atas perkara yang menjeratnya hari ini.
Ya, sidang pembacaan tuntutan terhadap Muhammad Keri Adrianto Riza, anak pengusaha Riza Khalid sekaligus beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, berlangsung hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebelumnya Keri didakwa merugikan keuangan negara hingga 285 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Dua ini lagi cuti, jadi sementara untuk majelis ini sementara diganti oleh Pak Bur. Jadi nanti kalau nggak Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa akhirnya hadir di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur. Kofifa datang untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi dana hibah pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum mengejar Kofifa dengan sejumlah pertanyaan. Salah satunya termasuk tudingan bahwa Kofifa menerima fee ijon sebesar 30%. Namun dalam sidang Kofifa membantah hal tersebut. Jadi apa yang dituduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat, saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar. Bahwa itu tidak benar. Kawan-kawan bisa lihat secara presentatif itu sudah di atas 300%. Berarti itu tidak benar. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim ini menjerat 21 tersangka. Satu diantaranya meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prawono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung merespon tim kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait klaim adanya pendampingan yang sudah dilakukan oleh Kejagung sebelum proyek Chromebook dilakukan. Kejagung menyebut dalam pendampingan tersebut pihaknya telah memperingatkan Nadiem untuk lakukan kajian ulang karena perencanaan proyek yang dinilai tidak sempurna. Pihak Kejagung membenarkan adanya pendampingan saat perencanaan proyek laptop Chromebook yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara Jamdatun pada 17 Juni 2022 silam. Kejagung menyebut dalam kajian yang dilakukan, tim Jaksa Pengacara Negara atau JPN menyimpulkan bahwa perencanaan proyek pengadaan Chromebook kurang sempurna dan menyarankan pihak Kemendikbudristek untuk melakukan kajian ulang dengan membandingkan sistem operasi selain jenis Chrome. Selain itu, Kejagung juga menyebut ada keterlibatan ex-staf khusus Nadiem yang mengarahkan pembelian laptop Chrome. Kajian tidak memuat alasan dan urgensi yang jelas terpilihnya Chrome sebagai sistem operasi yang digunakan dalam pengadaan tersebut. Bahkan JPN menyarankan agar dalam kajian dilakukan komparasi keunggulan dengan sistem yang lainnya, baik itu OS Linux, Macintosh, Windows, Chrome, dan supaya mendapatkan kajian yang objektif. Sudah menyarankan. Terus ada berdasar keterangan dari tim kajian, ada arahan. Ini hasil temuan DPR. Khusus dari staf khusus menteri. Memang sejak awal sudah diketemukan ada staf khusus menteri secara inline yang mengarahkan ke pemakaian Chrome.